Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi di Kampus Education. Dan tamu kita kali ini adalah seorang tokoh pendidikan, juga pimpinan sebuah universitas swasta yang ada di Provinsi Lampung. Bahkan pimpinan universitas swasta tertua di Bandar Lampung. Dia adalah Dr. Lina Maulidiana, Sarjana Hukum, Magister Hukum. Ya, Assalamualaikum. Assalamualaikum, selamat siang. Ya, ini Dr. Lina Maulidiana. Ya. Bulan Maulid lahirnya, Bu? Maulid, iya, Maulid. Maulid, ya. Pas Jadi di hari Maulid Nabi. oh, itu makanya Gitu, ya. makanya namanya Maulidiana itu. Iya, Ya, betul. ini kalau kita lihat Ibu Doktor ini kelahiran Singkawang, Kalimantan Kalimantan Barat. ya. Betul, lahir di sana. Lahir di sana. Gimana ceritanya bisa Ya, ke karena Lampung? orang tua saya kan TNI, Angkatan Darat. Beliau bertugas di Singkawang, Kalimantan Barat. Situlah pertemuan jodoh dengan ibu saya. Tapi Bapak asli Singkawang. Bukan, bapak saya asli Palembang, Pagar Alam. Ibu Kalimantan Barat asli, Oh, Singkawang. Oh, berjodoh di Jadi sana. berjodoh di sana. Kebetulan ibu juga dulu penyiar radio di Singkawang. Ketemu berjodoh ya. Akhirnya mereka menikah, lahirlah saya. Dan terakhir kami di Lampung, Pak, karena orang tua saya kan berpindah-pindah tuh dari Palembang, Singkawang, kemudian Palembang lagi, pernah di Jambi, terakhir di Lampung Selatan. Tapi sekolah SD, SMP, SMA? SD saya di Kalimantan, kemudian nyambung lagi pernah di Jambi, kemudian di Palembang juga sampai kelas 6 SD. Di Lampung tetapnya SMP. Sampai dapat jodoh juga orang Lampung di sini. Gitu. Jadi masih suka pulang ke Singkawang? Masih. Orang tua masih di sana? Orang tua masih ada yang perempuan, keluarga juga masih banyak di sana. Gitu. Oh. Sekali-sekali nganter ibu pulang Jadi kampung. keluarga besar masih banyak di sana ya? Tapi suami Lampung asli? Memang di Lampung ini. Kalau Ya. bapak kan sudah meninggal. Ya. Gitu. Tapi udah menetap di Lampung ya? Iya. Ya. Karena biasanya orang luar Lampung kalau sudah minum air Lampung itu nggak mau pulang lagi. Oh, iya. Jadi bisa tetap di Lampung. Iya. Ini mungkin termasuk Ibu Lina Maulidiana juga mungkin udah menjadi tetap. Iya. Apalagi dapat suami orang Lampung ya, Bu ya? Iya, suami orang Lampung Menggala. Ya sudah, darahnya di Lampung. Makanannya juga sudah familiar dengan nyeruit. Sudahlah. Cuman kalau bahasa Lampung saya kurang kurang bisa lancar bicaranya. Bagaimana ceritanya bisa berkarir di Universitas Saburai? Ya, jadi saya dulu pertama waktu saya selesai dari S1 kebetulan memang saya itu sebetulnya bercita-cita ingin menjadi notaris waktu itu. Ya. Tapi pada saat itu karena memang saya itu anak sulung perempuan sama orang tua, boleh sekolah tapi tidak boleh keluar Lampung, Pak. Nah, jadi saya akhirnya diputuskan untuk tidak keluar Lampung dan saya kok sepertinya berkeinginan sekali berkecimpung di dunia pendidikan. Kalau mau jadi guru nggak mungkin waktu itu karena memang saya kan nggak di FKIP. Akhirnya saya mencoba melamar waktu itu, kebetulan juga ayah saya kenal dengan almarhum Haji A.M. Kusnun. Ya, jadi saya ditawarkan untuk bisa bergabung di Saburai tahun 1993. Berapa tahun itu? Udah 93 itu berapa puluh tahun ya? Hampir ya. 27 tahun ya? Iya, hampir. Jadi situlah saya mulai berkarir di situ. Tapi saya tidak hanya sebagai dosen, tapi pada saat saya dikasih jabatan juga struktural staf, Pak ya. Merintis di situ, Pak, dari jabatan tukang ketik. Jadi anak buahnya Pak almarhum Suwandi Damara waktu itu sampai saya di BAK pindah-pindah, kemudian di fakultas di wakil dekan 1 di Kasubag akademik. Tapi dari tahun 93 sampai sekarang, Pak, saya selalu berkecimpung di akademik, Pak. Ya. Bidangnya gitu. Belum pernah di keuangan ataupun di kemahasiswaan. Selalu di akademik gitu. Diangkat rektor bulan 2021 bulan Mei kalau nggak salah. Kemarin ya. Mei, ya. Oke, sebagai rektor baru di Universitas Sambumi Ruwajurai. Ya. Apa gitu program-program Ibu supaya bisa Universitas ya. Saburai ini ya. katakanlah sekarang bisa bersaing lah paling nggak di
tinggi di antar universitas swasta di Provinsi Lampung. Ya, saya beranjak dari visi dulu Pak. Karena menurut saya kita itu harus bermimpi dulu. Punya mimpi sehingga nanti kita bisa ada satu arah tujuan. Jadi visi kita ini adalah menjadikan perguruan tinggi Saburai ini unggul, berwawasan global, kemudian berkembang di bidang iptek pada tahun 2045 nantinya gitu. Jadi dengan harapan itu bahwa kita nantinya menjadi salah satu perguruan tinggi yang bisa bersaing di tingkat nasional maupun internasional. Apa yang saya lakukan? Yang saya lakukan ini Pak tentunya tidak langsung serta-merta langsung meloncat, tapi itu bertahap. Yang pertama adalah mengembangkan, meningkatkan kompetensi SDM. Itu paling utama menurut saya. Karena megahnya sebuah perguruan tinggi, kalau SDM-nya tidak diperhatikan juga tidak akan mempunyai dampak yang signifikan. Jadi pengembangan SDM ini adalah dosen dan mahasiswa, itu yang kita tingkatkan. Peningkatan dosen harus Pak, apalagi tuntutan daripada kementerian ini Pak. Dosen tidak hanya dia mengajar saja. Kalau istilah orang itu ngaji aja tuh nggak usah Pak, ngajar dan nguji. Tapi dia harus juga melakukan riset, pengembangan penelitian, pengabdian masyarakat yang nanti hasil riset itu adalah bisa dipakai untuk kemanfaatan masyarakat. Kan jelas tuh bahwa dosen itu adalah pendidik profesional. Ya, dia harus bisa mentransformasikan ilmu, mengembangkan ilmu, kemudian membuka suatu inovasi yang berguna bagi anak didiknya. Saya yakin di Saburai ini dosen kita ini juga banyak yang mempunyai kompetensi Pak, tapi bagaimana cara kita menggali, memberikan motivasi kepada para dosen. Caranya apa? Enggak henti-hentinya kita minta kepada dosen untuk yuk melakukan riset yuk. Skala kecil sajalah, minimal mata kuliah yang kita ampu. Kita ngajar apa nih misalkan? Ngajar mata kuliah misalkan hukum perjanjian, hukum kontrak. Nah, di sini kita sudah mulai melakukan riset Pak di bidang-bidang perjanjian kontrak, membuat buku, kemudian membuat artikel itu dan sebagainya. Untuk meningkatkan SDM dari dosen. sisi daripada kompetensinya. Untuk lebih luasnya lagi memang tak henti-hentinya juga saya mengharapkan juga penuh dukungan dari yayasan untuk meningkatkan studi lanjut Pak. Sekarang ini nggak bisa enggak, tuntutan tuh doktor. Ya, persaingan juga juga harus ada. Jadi semua dosen harus meningkatkan kualitasnya. Implementasi dari peningkatan SDM itu akan kelihatan nanti Pak dengan bentuk jabatan fungsional dosen. Ya, saya berharap ini Pak, ini bukan mimpi sebenarnya, ini nyata sebetulnya dan saya yakin itu bisa. Kedepannya nanti akan lahir profesor-profesor muda. Di Saburai ini LK-nya sudah banyak gitu Pak. Ibu doktor kapan ini profesor? Masih sempat Saya lagi ngurusin LK, kebetulan memang kan berjenjang Pak. Saya sudah upload JA-nya di Sekito, tinggal satu lagi yang belum. Tapi masih ada kemungkinan besar masih ada ya? Bisa, yakin bisa. Kapan? Tahun berapa target Ibu? Mudah-mudahan nanti 5 tahun ke depan, 4 tahun ke depan kita bisa jadi guru besar. Insya Allah. Ini angin segar. Itu harus cita-cita Pak. Ya, Universitas Saburai punya profesor sendiri ya. Paling tidak jabatan saya dikasih amanah satu periode bisa melahirkan 2 profesor. Di bidang ilmu yang berbeda. Ada berapa fakultas sih sekarang Bu di Saburai? Kita ada 5 fakultas dengan 8 prodi. Nah ini sangat signifikan sekali nih, karena apa? 5 fakultas ini sudah mengakomodir untuk semua bidang ilmu Pak. Hukum saja ada 2 prodi, prodi S1, prodi S2. Nah ini magister hukum ini sudah keluar terbit SK akreditasi minimal baik. Artinya sudah ada menerima mahasiswa sudah baru bisa sekarang ini Bu ya? Bisa. Tahun akademik 2022 ini nanti udah bisa menerima mahasiswa baru. Ya. Jadi itu sudah keluar izinnya, mudah-mudahan ini mengakomodir masyarakat Lampung. Kemudian S1 hukum udah pasti nih ada. Ekonomi ada 3 prodi ini kita Pak. Ekonomi manajemen S1, akuntansi S1 dan pasca sarjana. Ini 3 prodi. Kemudian teknik ini sipil dan mesin.
Visipol ini hukum administrasi negara, dan kita mau bikin prodi baru, Pak. Iya, apa itu, Bu? Nah, ini sedang proses nih. Gini, prodi baru ini kita buat ini prodi yang memang betul-betul diminati oleh kaum milenial, Pak. Komunikasi digital. Iya. Ini Sudah eranya kita memang proses. sekarang ya. Iya, era sekarang. Karena anak-anak SMA ini kan juga anak-anak SD bahkan familiar dengan medsos. Gadget, medsos ya. Jadi perlu ada prodi baru itu, Pak. Dan ini lagi proses tahap untuk pengumpulan berkas. Itu untuk yang sosialnya. Kalau untuk yang eksaktanya kita berencana untuk membuka prodi informatika, Pak. Seperti yang ada sekarang kan, Pak ya, komputerisasi kan perlu nih. Itu kita buatkan rencananya seperti itu. Ya, Bu. Jadi di luar ini kadang-kadang ini kan universitas itu kan image, ya image yang kita bangun. Bagaimana Ibu sekarang sebagai rektor memperbaiki image Universitas Saburai supaya tidak terkesan universitas yang cepat selesai begitu kemudian dia melahirkan lulusan-lulusan yang berkualitas ini. Iya, betul. Yang pertama adalah kita konsisten, Pak, mengikuti peraturan perundang-undangan. Itu harus, itu mutlak, nggak bisa kita hindari, nggak bisa kita istilahnya kita tinggalkan gitu. Apa? Pembelajaran kita ini, Pak, semuanya melalui prosedur, Pak. Kenapa? Karena kita mulai dari kita nerima mahasiswa, kita cek keberadaan mahasiswa itu, Pak, berkasnya. Jadi SMA itu apa saja yang diperlukan. Kemudian nanti perkuliahan itu sesuai dengan aturan yang berlaku sekarang. Ya, itu kita 3,5 tahun sudah selesai, Pak, lulus. Karena kita sistemnya sistem SKS bukan paket. Yeah. Kemudian kita juga mengikuti perkembangan daripada pendidikan ini. Ada mata kuliah Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Nah, ini kita harus lakukan karena diberikan hak kepada mahasiswa untuk belajar di luar kampus setara dengan 20 SKS. Sekarang kita lagi mau menginisiasi, kebetulan saya juga selaku rektor sudah membuat tim, Pak. Tim pengembangan Merdeka Belajar Kampus Merdeka dengan diketuai oleh Pak Cahyo di situ. Kemudian saya tempatkan juga beberapa dosen yang muda-muda yang sering ikut pelatihan untuk menjadi PIC dari 9 pilar itu. Kita masih sistem daring belajar, belum belajar masih tatap muka? hybrid, Pak. Oh, hybrid ya, karena kita nggak mungkin, Pak, kalau mau total full tatap muka karena kan belum ada instruksi yang new normal. Bu, tentu kalau karena kita tatap mukanya kurang, tentu kan kualitas mahasiswa. Bagaimana Ibu menutupi kekurangan apa dari segi kualitas mahasiswa karena banyak daringnya ini, Bu? Jadi gini, untuk menutupi hal tersebut pasti ada negatif positifnya lah, Pak ya, sistem daring itu ya, Pak ya. Kita menutupinya dengan memberikan tugas responsif kepada mahasiswa untuk bisa aktif, Pak. Seperti kayak daring ini kan kita bisa lakukan Zoom, Pak. Seminar gitu kan, seminar kecil-kecilan, tugas kelas yang dihadiri oleh mungkin 5-6 orang itu untuk presentasi mata kuliah. Itu persyaratan, tugas tuh harus, kuis harus. Kemudian mereka juga diminta untuk praktik kerja lapangan, Pak. Ya, supaya nanti ilmu yang mereka dapat di kampus ini secara tatap muka ataupun daring bisa diimplementasikan kepada masyarakatnya. Dan sekarang ini juga kita tetap melakukan sebuah kewajiban kepada mahasiswa untuk bisa mengikuti berbagai macam kegiatan yang meningkatkan kompetensi, karena nanti ini berguna untuk SKPI. Surat keterangan pendamping ijazah ini adalah satu lembar kertas ya, Pak ya, yang isinya itu nanti adalah berbagai macam kompetensi yang ada sesuai dengan bidang keahliannya gitu. Jadi ini cara-cara kita menutupi untuk mahasiswa itu yang katakanlah daring sehingga mereka itu monoton, tapi kita kasih tugas keluar per mata kuliah gitu. Kami dengar Universitas Saburai juga banyak mahasiswa-mahasiswanya yang berprestasi, baik banyak. di bidang akademik maupun non akademik. Apa yang luar biasa. Betul. Saya bangga. Saya selaku rektor bangga sekali dengan mahasiswa karena beberapa tahun ini saya lihat begitu cepat kenaikannya sangat signifikan, Pak. Bahkan di bidang akademik ini mahasiswa kita pernah menjuarai
debat Oh ya? hukum konstitusi tingkat regional pada tahun 2019 saat saya waktu itu dekan Fakultas Hukum. Iya. Satu-satunya yang jadi pemenangnya untuk perguruan tinggi swasta tingkat regional itu adalah Saburai waktu itu. Satunya Unila. Kita kirim mereka ke Bengkulu dan Jambi. Dan mereka memang ikut kompetisi Pak di sana. Walaupun tidak mendapatkan juara, tapi mereka sudah termasuk tim yang sudah seleksi tingkat daerah, sudah mengibarkan bendera di sana. Itu Pak, ada ijazahnya, ada sertifikatnya. Kemudian kita ini juga beberapa ini mungkin bisa saya sebutkan mahasiswa kita ini bahkan juara 3, juara 2 Budi Dharma English Festival Pak. Nah itu membanggakan sekali. Bahkan mereka masuk 9 besar LL Dikti wilayah 2 dalam kejuaraan kompetisi debat mahasiswa Indonesia. Itu luar biasa Pak. Bayangkan 9 besar LL Dikti wilayah 2 kan itu cukup membanggakan kita ya. Bahkan mereka juga pernah ikut turnamen festival taekwondo. Ya pernah jadi juara provinsi dan berbagai macam event lah. Mahasiswa kita tuh Bu ya. Luar biasa. Jadi nasionalnya dapat, mereka itu lokalnya juga dapat. Ya. Bahkan alumni kita sendiri juga beberapa yang banyak kejuaraan internasional. Ya. Senam indah tuh alumni kita gitu. Ya. Kemarin di PON Papua banyak Pak. Ada juga mahasiswa kita ya. Mahasiswa kita. Wah, luar biasa. Gitu. Itu menunjukkan bahwa begitu besarnya motivasi kita terhadap mereka gitu Pak. Jadi nggak main-main kuliah di sini. Ya menghasilkan prestasi. Oke Bu Rektor. Iya. Apa kira-kira yang menjadi alasan kami atau anak-anak harus kuliah di Universitas Saburai? Alasan utama harus kuliah di sini. Pertama adalah karena kegiatan pembelajaran kita ini prosedural, itu penting. Ya. Tidak ada istilah di luar prosedural. Ada perkuliahannya, ada pembelajarannya, kemudian biaya juga terjangkau. Saya rasa begitu Pak. Secara kualitas juga. Secara kualitas juga kita juga tidak kalah Pak. Karena apa? Dosen-dosen kita ini juga sudah sertifikasi Pak. Sekarang ini jumlah sertifikasi dosen kita kemarin ada 8 orang yang lulus. Ada 48 serdos kita ini. Jadi hampir mendapatkan nilai 4 kalau kita sandingkan dengan nilai borang Pak. Karena 50% itu dosen kalau sudah sertifikasi berarti bisa mencapai nilai unggul. Kami terus berupaya untuk itu. Supaya kualitasnya, karena ketika pemerintah meluluskan dosen itu sebagai dosen yang bersertifikasi itu nggak main-main Pak. Itu ada penilaiannya. Untuk mahasiswa-mahasiswa baru kita bisa kerjasama dengan pemerintah daerah, tugas belajar dan sebagainya bisa juga. Bisa. Untuk mahasiswa kita ada nanti kerjasama dengan pemerintah daerah. Jadi dengan pemerintah kabupaten kota kita galang kerjasama untuk supaya mereka pegawai-pegawai ASN itu bisa kuliah sarjana di tempat kita. Tapi di luar itu juga kita buat kerjasama Pak untuk supaya meningkatkan kompetensi di industri, kemudian di BUMN, di penegak hukum dan sebagainya. Semua jangkauan kita, semua lapisan kita jangkau gitu Pak. Jadi kerjasama untuk program S2, S1 dari pemerintah daerah, tugas-tugas belajar bisa di Universitas Saburai. Dan ini sudah banyak kita lakukan. Sudah berjalan ya Bu ya. Melalui lembaga pengembangan Saburai. Nah inilah fungsi LPS ini adalah untuk menjalin kerjasama dengan pihak luar Pak. Termasuk marketingnya, termasuk publikasinya. Oke, sudah banyak yang kita dengarkan penjelasan dari Bu Rektor. Mungkin harapan pesan kepada masyarakat Ibu Rektor. Pesannya harapan kita selaku pimpinan universitas ini kepada masyarakat itu bahwa Universitas Sang Bumi Ruwajurai ini adalah perguruan tinggi tertua di Lampung. Kami bertahan untuk ikut mencerdaskan masyarakat Lampung, khususnya masyarakat di luar Lampung pada umumnya. Percayalah kepada kredibilitas kami, karena berjalannya kampus ini selalu diiringi dengan berbagai macam perkembangan zaman Pak. Dan kita konsisten dan kita tetap. Dan untuk masyarakat Lampung jangan ragu-ragu, karena Saburai ini sekarang sudah lebih maju lagi, jauh lebih baik, insya Allah lebih baik lagi. Dan kami selalu mengikut aturan-aturan dari pemerintah, itu yang paling penting Pak.
dalam kebijakan akademik. Iya. Seperti itu. Baik, demikian sudah kita dengar tadi bincang-bincang kita dengan Ibu Rektor Universitas Bumi Ruwajurai di kampus Education. Terima kasih banyak nih Bu Rektor Terima atas kasih. waktunya. Sama-sama. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih atas perhatian dan sampai jumpa.